وسرا وكان ربك قديرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الخلق والبراء وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما كثيرا. أما بعد، إلى حضرة المحترم الكرام المكرمين Tumateng sedaya para alim ulama, para masyayikh, para kiai dan sakal al-Qur'an. Sekedar kepengurusan Yayasan Masjid Miftahul Jannah, Bapak Pembina, pengawas, pengurus takbir, sekalian mencoba pengurus Asisnu, mencoba pengurus PTV Miftahul Jannah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat. Kita hidup di dunia ini diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih dua cara hidup. Kalau jenengan urip alam dunia ini asal nglakoni dua cara untuk menjalani kehidupan. Yang pertama, kita diperbolehkan untuk uzlah atau hidup sendirian. Kalau jenengan asal urip ijen utawa urip dhewean. Yang kedua, kita boleh hidup ikhtilat utawa mukhalatah, bermasyarakat, kumpul karo. Yang pertama, kita diperbolehkan untuk hidup uzlah, hidup sendirian, karena ternyata semua dosa yang kita lakukan itu ujung-ujungnya sebab kumpul karo. Alim kaya apa, pinter kaya apa, kalau masih kumpul karo pasti masih melakukan dosa. Ngeten iki ketingane yo apik yo sae, ketoke yo apik yo sae. Tapi kalau masih berkumpul dengan orang lain, nek cek kumpul karo wong mesti yo cek lakoni dosa. Ngeten iki mau nek cek rasa. Acara kok suwe men yo. Makanya kalau kita ingin masuk surga, jalan yang paling mudah urip dhewean. Neng dhuwur gunung kami ngono. Enggak usah nikah, sujud tok, salat tok, mangan godhog-godhogan, pun mati masuk surga. Kenapa? Karena enggak pernah melakukan dosa. Yang pertama. Yang kedua, kita diperbolehkan untuk hidup ikhtilat, mukhalatah, bermasyarakat utawa kumpul karo. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'an sabara ahadukum ma'an nasi sa'atan khairu min ibadati rajulin munfaridin arba'ina sanatan. Barang siapa bersabar betah kumpul karo wong, hidup bermasyarakat 1 jam saja, maka orang itu mengalahkan ibadahnya orang yang hidup sendirian 60 tahun. Sabar kumpul karo wong saja ngalahke ibadah wong sing urip ijen 40 tahun. Maksudnya sabar kumpul karo wong itu ya sabar kumpul wong sing apik, ya sabar kumpul wong sing elek. Maksudnya nek ana wong apik ya diapiki, nek ana wong elek diapiki kok. Ana wong apik diapiki ben tambah-tambah apike, ana wong elek diapiki ben ora nemen-nemen. Ini khasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada orang baik, kita membalas kebaikannya. Ono wong apik, kita balas apike, mesti tambah-tambah semakin apik, semakin apik. Tapi ada orang yang perilakunya buruk, kita balas dengan kebaikan, maka keburukannya tidak menular kepada orang lain. Ono wong elek diapiki ben ora nemen-nemen elek. Hidup itu seperti sholat. Ada sholat sendirian namanya sholat munfarid. Ada sholat bareng-bareng wong namanya sholat jamaah. Sholat munfarid pahalanya berapa? 1. Kalau sholat jamaah pahalanya 27. Berarti kesimpulannya apa ini urip dhewean kali urip kumpul karo. Yo kali wong itu ono wong nek dikumpul ngomong jadi tatanan iku. Barang apik-apik wis ditata tiang kata, sudah dirembuk banyak orang, tapi orang yang datang rusak kabeh. Oh, orang yang seperti itu ojo kumpul ning wong. Gitu, manusia itu seperti tawon, ada tawon maju,
Kemanapun dia berada selalu membuat maju. Ada orang yang dimanapun dia berada memberi manfaat. Om kaya tawon das kecil Bojonegoro. Nentuk ae. Ngalor yo nentuk, ngedul yo nentuk. Temalan yo ono tawon das ngoten iki. Tentang perumahan iki yo ono tawon das e. Wonge yo teko. Kon maju setunggal kene. Nggo contoh. Malam ini saya ingin tabaruk mengambil satu keberkahan hadis, ingin membacakan satu hadis. Kita harus berbuat baik, terutama kepada orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Walaupun orang-orang ini pangapunten dalam tanda kutip punya keburukan. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahana khamsan khasira khamsatan." Barang siapa meremehkan 5 orang ini, maka orang itu menghancurkan 5 hal yang lain. Siapa yang pertama? Sing wajib dirapiki aja duwe kelakuan elek. Pertama, ulama. Rasulullah dawuh man istaqafa bil ulama khasirat din. Barang siapa meremehkan ulama, maka orang itu menghancurkan agama. Ono ulama apik yo diapiki, ono ulama elek diapiki. Iya. Ono ulama apik diapiki ben tambah-tambah apike, ono ulama elek diapiki ben ora nemen-nemen. Pangapunten. Kenapa ada ulama yang dalam tanda kutip kelakuannya buruk, kita harus berbuat baik? Karena seburuk-buruknya ulama, saelek-eleknya ulama itu jasanya banyak. Contoh. Sholat subuh di sini berapa rakaat? 2 rakaat. Oke. Padha karo aku maksudnya. Nganggo kunut napa mboten? Padha karo aku. Sampai kok ngerti sholat subuh 2 rakaat pakai kunut, itu hafal Qur'annya, hafal hadisnya. Banyak yang hafal Qur'an. Ustaz Rizal tadi hafal Qur'an. Ayatnya aqimis shalah tadi dulu bisyamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Orang rakaat. Hadisnya Rasulullah yang paling masyhur, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Terus saya kanjeng Nabi. Panjenengan nanti ngertos pernah melihat salatnya Rasulullah? Enggak pernah. Kok ngerti kalau salat subuh 2 rakaat? Sapa sing ngandani? Ulama. Ibaratnya ilmunya Allah, dawuh-dawuh Allah itu sumberan. Rasulullah itu sanyu umpahir sing ngedol. Ulama itu paralon yang mengantarkan air ke sana kemari, itu paralon. Anda benci kepada paralon, paralon cilik kok ketok. Sampai berani memutuskan paralon, berarti sampai siap gak keduman banyu. Sampai wani elek karo ulama, berani putus hubungan dengan ulama, maka Anda siap gak keduman ilmu Gusti Allah. Tapi tolong besok kalau ada dia lewat yo belok paralon lewat tambah goblok di paralon. Ini sebelum berkembang. Terus ulama itu siapa? Apakah orang yang menggunakan kopiah putih itu ulama? Apakah orang yang berjubah itu ulama? Apakah orang yang menggunakan imamah itu ulama? Itu pakaian-pakaian yang baik, pakaian-pakaian sunnah. Tapi kopiah putih itu belum menjamin kalau dia berkarakter ulama. Imamah, sorban, jubah itu pakaian sunnah, tapi belum tentu menjamin dia seorang ulama. Mau gede misalnya jaket, mongkoknya gede, jubahnya gede, sorbannya gede, tapi yang penting duit matanya apa? Ijo zaman Pak Harto, zaman Pak Jokowi dodol duit sing paling gede rupane. Banyak orang pakaiannya seperti Rasul, seperti sahabat, seperti tabi'in, tapi kelakuannya kayak dajjal. Makanya ditafsir innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Itu rata-rata mufassir menyatakan siapa yang dinamakan ulama? Ulama itu alladzina idza dzukira. Ulama itu orang-orang yang ketika kita melihatnya langsung mengingatkan kepada Allah, itu ulama.
Atau dalam redaksi yang lain, alladzina yaj'aluna ulumahum litaqarrubihim ilallah. Ulama itu orang-orang yang menjadikan ilmunya agar dia lebih dekat kepada Allah. Umat yang dibina dekat kepada Allah itu ulama. Ulama itu nggak harus imami masjid, nggak harus punya pondok pesantren, nggak harus imami musola, najan tukang becak, tukang macul, tukang nyangkul. Tapi perilakuan pendidikannya, omongannya mengingatkan kepada Allah itu ulama. Ibu bapak pangapunten panjenengan ningali kula, melihat kula kok langsung terpilih Allah, saya ulama. Kalau panjenengan melihat saya kok terpilih duit, oh kula blantik berarti. Kok kiai kok orang ilang pangeran, itu kiai itu blantik. Tapi akhir-akhir ini pangapunten banyak ulama yang diremehkan. Bu, misalnya jenengan gak ada anak perawan, misalkan panjenengan punya anak gadis, dilamar 2 orang calon menantu. Satu anak yang baru pulang dari pondok pesantren, dari Langitan, dari Tanggil, dari Boyok, Sarang, Pelosok. Yang kedua dilamar anak yang baru pulang dari Korea, bawa uang 1 miliar. Kira-kira orang-orang sini, perumahan sini, kira-kira yang dipilih calon menantu yang baru pulang dari pesantren atau yang dari Korea? Korea. Modele itu, ngono kok ciri orang ngeremehke gitu. Model ini dilamar santri kaya gak paten. Menjanjikan model. Pangapunten Pak MC, kalau kita nyebutnya itu santriwan, jangan diganti santriawan, santriawati. Berarti kan sudah 3 kali. Kok santriawan terus gitu ya? Biasanya kalau kita nyebutnya itu santriwan, santri laki-laki, santriwati, santri perempuan. Nah, nek kok kayak itu tambah santriawan. Santri ulama. Ayo selalu kita dekat dengan ulama. Pulau seneng diwau ningali, masya Allah ada anak-anak yang luar biasa. Hafalannya bagus, taksinya bagus, makhrajnya bagus, sifatul hurufnya bagus, luar biasa. Tinggal taman kawak-kawaknya. TPI-nya luar biasa, tinggal taman kawak-kawaknya. Kalau boleh usul, pangapunten Abah Hamid, tidak hanya pakai TV, ngaji itu harus alami. Min afwali syuyukh, ya kudu sorogan anak bapak tenang, ojo ndelok TV tok asine. Makanya besok-besok diadakan taman kawak-kawak. Jadi anak bapak, jangan merasa hina. Apapun yang berkaitan dengan Quran itu pasti mulia. Siapapun yang berhubungan dengan Quran pasti mulia. Mekah menjadi kota suci karena Mekah adalah tempat di mana Al-Quran diturunkan. Madinah menjadi kota suci kedua karena Madinah menjadi tempat kedua wahyu Al-Quran diturunkan. Malaikat yang termulia namanya malaikat Jibril karena malaikat Jibril yang membawa Al-Quran. Bulan yang paling utama adalah bulan Ramadan karena bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, namanya malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Al-Quran diturunkan. Orang-orang yang memahami Al-Quran disebut Ahlullah, keluarganya Allah. Wong jero. Saya kita terkenal jegenya pusat ku cek kalah karo wong jero. Lah wong sing ngerti Quran itu Ahlullah. Keluarganya Gusti apa sing gak dilakoni kan karo keluarga. Makanya ini programnya ditambah besok Masjid Miftahul Jannah ada program surga khusus untuk taman kawak-kawak. Emang itu urip ning alam dunya pisan kok gak iso maca Quran. Tak ciri-ciri bacaannya api-api, sing tuwa kasine nganggo TV ya, ngetuk motor ra iso. Al-Quran itu harus min afdali syuyukh, dipraktekno sapa cah ibu. Muga-muga proyeknya sedaya para karo ulama Allah. Sing nomor 2, yang kedua kita tidak boleh membenci. Yang kedua ini walaupun banyak kesalahan. Umar pejabat pemerintah. Kanjeng Nabi dawuh man istaqama bil umara khasrat dunya.
Barang siapa yang meremehkan umarok pejabat pemerintah, maka orang itu menghancurkan dunia. Ono pejabat apa yo diamini, yo pejabat elek. Jadi elek. Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah tentang umarok ini perlu kami sampaikan. Di beberapa daerah tidak banyak, ada sebagian kecil anak muda ingin gawe negara aja. Apalagi yang hari ini viral, ada salah satu pesantren yang punya akidah negara Islam di Indonesia yang mereka mengikrarkan lebih baik daripada negara Indonesia ini. Alasannya negara Indonesia itu sudah banyak keburukan, mulai dari pejabat paling rendah sampai pejabat tertinggi itu melakukan korupsi. Pertanyaannya, kalau kita ingin membuat negara baru, terus chaos, kisruh, rame, huru hara, terus terbentuk negara yang baru selain NKRI ini misalkan, siapa yang menjamin negara baru ini pejabatnya lebih baik daripada pejabat hari ini? Sing jamin orang korupsi so. Makanya pemahaman hadis ini seperti ini. Membangun pemerintahan sing apik itu penting, tapi membangun masyarakat sing apik itu lebih penting. Membangun pemerintahan yang baik itu penting, tapi membangun masyarakat yang berkarakter baik itu lebih penting. Karena apa? Pejabat pemerintah terbentuk dari masyarakat. Kalau masyarakatnya baik, otomatis pemerintahannya baik. Kalau masyarakatnya buruk, pemerintahannya buruk. Maka Masjid Miftahul Jannah harus hadir, menjadikan, membentuk warga sekitar. Siapapun yang hadir di sini punya karakter yang baik. Nek wis sapa di masjid dadi wong apik, dadi pejabat mesti pejabat sing. Hari ini Bapak Ibu kula jenengan sering kira ono lurah korupsi, camat korupsi, DPR tambah nemen, bupati korupsi, gubernur. Oh, itu menunjukkan bahwa masyarakat karakternya tipikalnya sama. Gak percaya? Bapak Ibu pangapunten besok tanggal 14 Februari kula jenengan gadah damel hajat. Napa pemilu atau pilek nyoblos calon-calon legislatif, nyoblos calon DPR. Kira-kira kita nanti itu nyoblos calon DPR sing apik, apa calon DPR sing bagi-bagi duit? Kira-kira nyoblos calon DPR sing apik, apa calon DPR sing ngandung duit? Orang wani jawab. Soalnya di masjid putih kualat deh. Umpama ning jowo ketoke nilai